Bim, salah Bim, balik lagi di channel gua Bang Bims. Oke, teman-teman, kita sekarang nih udah kedatangan tamu lagi nih. Masih dalam konteks yang sama nih, anak-anak Sunda nih. Kebetulan ada Kang Farid ya? Farid. Kang Farid sama Kang Diki ya. Dari paguyuban mahasiswa rantau Sunda. Kemarin gua udah undang senior lu kemarin. Siapa Kang tuh? Agus. Oh iya, Kang Agus ya. Kan dia misioner dari PMRS. Udin. Iya, nih hari ini kita mau kenal dekat juga nih sama teman-teman gitu kan. Sebelum kita mengenal organisasinya, kita kenalin dulu orangnya, kan gitu. Betul. Mungkin langsung aja lah, Mas Farid, Kang Farid nih bisa sharing-sharing dulu nih. Oke. Terima kasih nih kita dapat undangan ya dari Ketua Umum Semi ya, cabang Tangsel. Terima kasih Ketua sebelumnya sudah diundang. Perkenalkan, nama saya Farid dari Tasik ya. Kuliah di Unpam jurusan Ilmu Hukum. Itu Ketua. Semester berapa lu? Jangan ditanya semester. Kita masih maba ini sebetulnya. Masih semester 5. Semester 5. Kalau Itu. Kang Diki, gimana Kang Diki? Ya oke, sebelumnya terima kasih juga ya buat ketua gitu kan udah berkenan mengundang kita juga ke sini. Salah satu bentuk apresiasi lah bahwasanya ini ada suatu kegiatan yang sangat produktif lah buat teman-teman semua khususnya yang ada di Pamulang gitu. Jadi sebelumnya gitu perkenalkan nama saya Diki Yakub Subagja. Asal saya juga sama sebetulnya dengan Kang Farid gitu, dari Tasikmalaya gitu. Dan kebetulan untuk kuliah saya satu kelas juga sama Kang Farid, ambil di prodi ilmu hukum juga gitu lah. Gitu. Tapi sebelum kita masuk pembahasan nih, kopi dulu, kopi. Oh iya, kopi. Seruput dulu, biar kata namanya netizen nih, lu ngerokok dong bang, nggak ngopi gitu. Iya. Makanya ngopi dulu. Nggak asik ya Ngopi. kalau nggak ngopi. Ngobrol, Padahal nggak itu ngopi. netizen yang nggak nonton sampai habis tuh pasti. Soalnya kita kan emang nyediain kopi juga. Tapi itu doang yang bisa kita sediain. Apa-apa. Mungkin nih Kang Farid, Ya, mungkin teman-teman mau denger juga nih cerita Kang Farid nih kan sama Kang Diki dari Tasik nih kan jauh kan Tasik, lumayan kan. iya. Nah, kenapa bisa kuliah di Unpam nih lu pada nih? oke nih ya Tum, kalau gua ya sebetulnya waktu ini historical ya, historical perjalanan kenapa sih gua bisa kuliah di Unpam gitu. Pertama sih waktu lulus sekolah tuh sempet nunda, Ketua. Kita 1 tahun tuh di Tasik ya, di kampung. Karena memang waktu itu nggak ada pekerjaan gitu. Bangun siang gitu, tidur malam begadang lah. Oh, Gitu, nggak Ketua. ada gawean lu. Iya, nggak ada gawean kita kan. Nah, Tapi dari situ- bertani enggak Enggak, kita nggak bertani. Kerjaan kita begadang gitu. ngabisin duit orang tua. Ngabisin duit orang tua. Berdosa banget tuh kita ya. Jadi anak. Ya, jadi singkatnya jadi Kang Diki ini waktu itu sudah pernah di Pamulang duluan, di Tangsel kan berangkat. Kerja dia. Kerja kebetulan sama temen-temen waktu di SMA, satu sekolah tuh kan. Beneran waktu itu. Nah, waktu itu kita kontak lah ya. Saya kontak begitu. Wih, gue pengen kerja nih. Gitu kan. Bosen di kampung lu gitu. Nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, kayak gini-gini aja, kayak lap basah gitu. Ketua, aduh, Gimana? malu kan Lapasnya? kita diliatin orang gitu, jadi bahan omongan orang kayak gitu. Singkatnya waktu itu kita komunikasi, pada akhirnya kerja lah di sini. Waktu itu kerja di restoran lah, salah satu rumah makan restoran, aneka ragam kerang di kelas tua. Seafood kan. Iya. Barang sama Diki. Enggak. Belum, dia duluan. Dia duluan, terus kata Kang Diki juga, lu kalau mau kuliah katanya sekalian aja persyaratan. Ini ada kampus nih katanya. Ada kampus katanya. Lumayan lah bisa kejangkau pakai uang gaji kerja juga. Udahlah, gua bawa waktu sekalian persyaratan. Nah, ternyata dia udah daftar duluan, Ketua. Daftar duluan, udah lulus tuh, udah tinggal kuliah doang. Jadi mahasiswa aktif tuh ya. Udah jadi mahasiswa, keren banget gitu. Nah, kita direkom sama dia. Ya udah, gua anter yuk katanya. Kerja waktu itu sekalian daftar gitu. Gua waktu itu inget banget ikut reguler gelombang kedua gua. Dia gelombang pertama kan. Ya yakin aja, modal niat gua pengen kuliah gitu ya. Daftar gitu. Terus ngikutin perjalanan prosedur
alhamdulillah ketua kita diterima nih di Unpam. Seneng banget ketua. Solusi terbaik lah Iya, ya. solusi terbaik. Kita kan waktu itu udah singkatnya kuliah kita waktu itu sama dia nih bareng. Cuman waktu itu nggak sekelas, beda kelas. Ya intinya seneng banget sih ketua kita bisa punya keinginan, punya harapan saat itu mau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Alhamdulillah di sini ada jawaban, ada solusi. Ya berkat dari teman-teman juga lah. Kita silaturahmi, komunikasi kan ada jalannya masing-masing gitu. Itu sih ketua. Kalau lu gitu, kalau Kang Diki gimana nih? Nah, Kan Kang Diki duluan katanya daripada iya, Farid. betul. Gimana tuh bisa nyampe ke Unpam? Kalau berbicara secara sejarah gitu kan, kita kenapa gue bisa ke Tangsel khususnya ke Pamulang gitu kan. Sedikitnya tadi kan sudah dipaparkan oleh Kang Farid gitu. Bahwasanya ya gue duluan ke sini. Kenapa gue duluan? Sebetulnya gue tuh 3 tahun dari SMA itu nggak lanjut ke Ngapain aja lu? kuliah. 3 tahun. Nah kebetulan Mulu waktu itu kayak itu. Mulu dia kayak. dulu itu pengen sempat Tapi lu SMA seangkatan? kalau SMA Enggak. saya kakak kelas dia Oh. sebetulnya. Berbicara Tapi sekampungan gitu. Iya. Kang Diki, tadi kan apa namanya? Tadi kan berarti lu sekampungan tuh sama Farid kan di sono gitu. Nah, tapi gua mau tanya juga nih, kenapa lu pada akhirnya pada memutuskan untuk aktif di organisasi gitu sampai lu mau ada keinginan jadi aktivis lagi? mungkin gini aja sih tuh sebetulnya karena memang dari bekal pengalaman yang masih minim gitu kan dan dunia kenakalan pas masa remaja SMA gitu akhirnya pas gua kesini tuh ya gua nggak mau gitu kan kalau misalkan gua cuma hanya ikut kuliah pulang kerja aja jadi gua pengen tahu dan punya pengalaman lebih lah di dalam dunia khususnya di dunia mahasiswa gitu. Akhirnya gua ngikutin dulu berdasarkan kultur gua misalkan PMRS itu karena gua kedekatannya secara kesundaannya gitu dari situ mulai masuk akhirnya mulai terbangun akhirnya gue pun mulai tuh ke organisasi yang lain dan akhirnya ya gue betah lah gitu kan untuk berproses di organisasi kalau gue sih kayak gitu. Kalau Kang Farid gimana Kang Farid? Memutuskan untuk berorganisasi ya. Kalau gue simpel sih itu. Waktu zaman sekolah juga nggak pernah yang namanya berorganisasi itu OSIS ikut apa lah itu nggak pernah lah. Gue waktu itu ikut cuman ekstrakurikuler, terus ikut paskibra, ikut pramuka ya. Itu juga hanya untuk ikut-ikutan aja, nggak terlalu jauh lah gitu. Nah, berorganisasi itu pokoknya berkecimpung berorganisasi itu saat awal kuliah. Saat awal kuliah kita coba untuk mencari kan teman-teman yang kiranya satu daerah yang sama-sama mahasiswa kuliah di Tangsel gitu ya di Unpam dapet tuh paguyuban mahasiswa rantau Sunda PMRS dia yang nyari kan kita komunikasi gitu silaturahmi ketemu ya disitulah gua termotivasi untuk berkecimpung gitu mengikuti teman-teman gimana sih perkembangan kalau kita ikut organisasi gitu ya. Itu sih itu gua Ya, tapi apa namanya? Berarti lu emang pure nih dari apa namanya awal tuh di PMRS sampai hari ini gitu ya. Betul. Tapi apa namanya? Lu pernah gak sih ngerasain ya namanya kita berorganisasi ya? Pasti kan apa namanya pernah ngerasain hal yang memang membuat ada yang kita korbankan gitu. Kerikil lah bahasa gua kan, kerikil dalam perjalanan lu menjadi aktivis nih. Apa tuh kira-kira? Ya, sebetulnya kan kalau berbicara kerikil itu ataupun ya problem gitu kan, itu hal yang lumrah ya, gitu kan. Bukan untuk Pasti ya? atau untuk semua lah gitu kan teman-teman yang berkecimpung di dunia organisasi. Dan berbicara pengorbanan pasti ada gitu kan, suatu hal yang kita korbankan. Apalagi kalau kita berbicara tentang organisasi yang menerapkan konsep pengkaderan gitu kan. Kan ada latihan dasar kepemimpinan ya, dimana kan esensi kepemimpinan itu kan ya pemimpin itu harus bisa menderita gitu. Dan akhirnya kan merasakan juga penderitaan itu gitu. Tapi gitu kan penderitaan itu ya gue mindsetnya bukan dianggap penderitaan itu adalah suatu hal yang buruk, tapi penderitaan ini adalah suatu ujian gitu kan, yang dimana caranya si penderitaan itu bisa membuatnya mengupgrade gitu. Bisa lebih baik dari sebelumnya, bisa lebih kuat dari sebelumnya. Jadi gue bukan malah menghindari dari penderitaan itu, tapi gue semakin tertantang gitu oleh penderitaan yang lebih besar gitu. Karena ya gue niatnya dan tekad gue itu ya gue pengen jadi orang yang lebih terupgrade lagi gitu. Kalau Kang Farid
Kalau gua sih tantangan atau dinamika itu pasti ada. Yang namanya organisasi kan tentu punya tujuan, punya visi misi gitu ya. Gimana tuh kita menyamakan satu pemikiran gitu ya, biar seruput dulu dong. Ya, tentunya untuk organisasi itu besar, untuk organisasi itu maju kan kita harus punya pemikiran yang sama lah. Nah kalau untuk tantangan gitu, gue secara pribadi ya pasti ada gitu. Karena yang gue punya istilah ya, kita berorganisasi itu kita masuk dunia yang penuh dinamika dan ruang kritis lah gitu ya. Itu kan ruang-ruang ide tuh, apalagi organisasi mahasiswa gitu ya. Untuk tantangannya pasti ada tuh, rintangan lika-likunya itu memang kita kalau untuk punya impian, punya tujuan, punya cita-cita memang harus ada yang dikorbankan, baik itu tenaga, pikiran gitu ya, bahkan juga Cuan gitu ya? cuan juga. Iya. Karena kan itu kan bicara take and give ya, jadi lu ngorbanin kemudian lu dapat sesuatu gitu kan. Itu. Pasti kan nggak mungkin juga semua kita dapat gitu kan. Kita terlalu serakah kalau Ada feedbacknya lah, jadi yakin aja gitu kalau kita mau ikhtiar gitu, yakin dengan proses sendiri gitu. Selama kita bisa istiqomah gitu ya, konsisten lah menjalani proses gitu, insya Allah akan ada hikmah lah di balik itu dan memetik hasil yang insya Allah baik lah untuk diri kita. Tapi lu kan pada gawe nih tadinya nih Ya, sebelum gawe. kuliah. Nah, kenapa tuh lu untuk akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja dan udah fokus kuliah dan berorganisasi gitu? Gimana tuh ceritanya? Kalau gue pribadi sih jujur gitu, karena pertama gue iri gitu ya. Gue iri gitu, secara pribadi gue iri gitu. Ketika gue lihat teman-teman mahasiswa yang lain itu ketika habis pulang kuliah, mereka ini bisa gitu kan ikut aktivitas lain gitu kan selain aktivitas di kelas gitu. Mereka itu ikut diskusi kajian dan lain-lain, kumpul di mana misalkan di lapangan kecamatan atau di sekretariat, ada agenda bedah film dan lain-lain. Hal itu kan membuat kok gua cuma gini-gini aja gitu kan. Kalau misalkan gua gini-gini terus, apa yang gua dapat gitu kan? Cuma hanya ilmu teori dari kampus aja yang gua dapat, dan akhirnya dari situ ya tadi gitu kan ada sesuatu yang harus kita korbankan, salah satunya ya pekerjaan dan dampaknya terhadap cuan juga gitu. Nah akhirnya ya gue udah hitung-hitung lah gitu kan, pertimbangkan dengan resiko yang akan gue dapat gitu. Akhirnya ya gue mutusin untuk lebih fokusnya ke arah fokus kuliah sama organisasi. Tapi nih, Kang Farid gimana nih? Akhirnya berhenti kuliah. Kalau gue Berhenti gawe. kalau gue sih tadi kan ya, intinya ya kalau kita mau mencapai tujuan ya harus ada yang dikorbankan gitu ya, harus beranilah mengambil resiko gitu ya, dengan pertimbangan yang rasional gitu ya, yang logis, bahwa ya kita juga bisa mengukur diri lah gitu sebelum mengambil keputusan itu kan tentunya kita mempertimbangkan segala hal gitu ya, segala aspek. Kurang lebihnya sama tadi apa yang disampaikan oleh Kang Diki gitu ya. Kita kuliah tuh gitu kan terlalu monoton gitu ya, kalau misalnya hanya sekedar kuliah pulang terus kerja gitu ya. Dan memang juga itu kan nggak bisa dipungkiri, kerja juga salah satu kita itu biar gimana kita tuh kebutuhan dapat pemasukan gitu ya dari situ kan, biar kita bisa bertahan hidup juga kan, survive. Intinya kalau gue sih iri ya gitu, bukan irinya kayak iri, gue pengen sih gitu ngelihat teman-teman balik kuliah nongkrong ngopi gitu kan, asik-asikan hahi dengan teman-teman gitu kan. Itu juga biar otak tuh nggak terlalu beku gitu habis kuliah, jumut gitu, jenuh ya, Gitu-gitu doang ya. gitu doang, balik gitu kan ngopi sama teman-teman mana kek gitu kan. Tapi kan gini ya, Rit. Kalau lu Gimana? misalkan tadi lu bilang, oh iyalah kita harus berkorban nih pengen nongkrong gitu sama teman-teman. Kenapa lu nggak pilih kelas karyawan, terus kan lu seharian tuh bisa libur di kerjaan nongkrong dulu gitu. Kenapa lu berdua nggak pada pilih itu? Kalau gue sih tuh gini, gue itu orangnya jujur gitu, nggak bisa betah diem di kelas gitu. Gue tuh pengen keluar terus gitu. Apalagi pengen nggak masuk-masuk. Iya. Rumor sih. Ya karena gue ngelihat kelas karyawan itu kan dari pagi tuh sampai sore ya, gue tuh gabut gitu, jenuh banget gitu. Makanya kan kenapa gue ambil kelas pagi itu ya karena setidaknya kan dari pagi itu nggak sampai sore banget gitu kan.
paling nyampe jam 12 atau sampai asar doang. Nah sisanya kan gue bisa ikut gitu kan, mengisi kegiatan dengan aktivitas-aktivitas lain. Dan gue pun gak kuat gitu kalau misalkan satu hari full gitu gue harus di kampus gitu. Gue nggak bisa kayak gitu orangnya, makanya ya gue ambilnya bukan kelas karyawan gitu. Kalau lu Rin? Kalau gue sih waktu itu kan juga ya ngumpul lah ya sama mahasiswa Unpam gitu ya, kayak tadi lah kan gue banyak lah ngobrolin perihal gimana sih kalau masuk Unpam, kan kultur Unpam tuh kayak gimana gitu. Nah direkomendasi lah di situ. Ya di Unpam itu ada kelas pagi, katanya kelas malam, kelas C, nah itu dijelasin semua tuh. Nah kalau gue ngambil regular C gitu kan, dijelasinnya ya lu katanya dari pagi tuh sampai sore katanya kuliah katanya. Dan sistemnya sistem paket juga. Gue udah kebayang aja tuh gitu. Masa iya gue seharian full gitu kan, otak gue jenuh gitu. Nah disitulah gue coba udahlah ngambil kelas pagi aja kan. Kelas pagi juga nggak terlalu sampai sore gitu. Itu juga kan terbagi, kadang 3 hari, kadang 4 hari kuliah tuh. Kalau kelas Sabtu kan rasanya seharian di kelas gitu, pening kepala. Emang effortnya beda sih ya antara kuliah reguler sama karyawan ya. Beda. Gue juga gue kan kalau gue kuliah malam tuh. Gue kuliah malam karena emang gue nggak bisa bangun pagi. Jadi gue 3 semester tuh nilai gue jelek gara-gara gue nggak bisa bangun pagi. Dan akhirnya ya udahlah gue kelas malam aja gitu kan. Kalau kelas malam kan santai tuh ya, masuk sejam keluar gitu, paling lama 2 jam kita kuliah kan udah gitu doang gitu. Ya kayak gitulah, lebih menurut gue lebih relevan lah gitu kan. Kalau kelas Sabtu agak kursi menurut gue ya, karena kan effort kuliahnya juga nggak dapet. Nah tapi nih, lu tadi umur lu berapa Jan? 24. Lu? Gua 23. Gua 23. Parit 23, Jan 24, gua 23 juga nih. Jan. Tapi di usia kita kan pasti pernah ngerasain yang namanya zona hitam lah dalam kehidupan gitu kan. Artinya emang kenakalan remaja nggak bisa kita hindarin gitu kan. Nah kalau lu berdua nih, gue mau tanya nih, lu pernah ngerasain itu dan gimana sih cara lu untuk keluar dari zona itu? Ya kalau berbicara tentang zona kenakalan remaja gitu kan, ya kita sama-sama lah tahu gitu kan. Maksudnya, apalagi pas fase SMA gitu kan. Tapi dulu gue sama Parit juga gitu kan, sering berkecimpung di dunia musik gitu kan. Ikutlah gitu kan konser kemana kesini gitu kan. Pergaulannya itu pasti gak jauh gitu kan dengan yang namanya minum-minum yang kayak gitu, atau ya mungkin kita katakan pil-pil lah kayak gitu. Itu kan seiring berjalannya waktu mungkin pertama itu kita senang gitu kan dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika gua sudah memutuskan untuk pergi melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu kan, dan gua juga melihat gitu kan teman-teman gua yang lain kayaknya gitu, kelam banget nih. Pengalaman. kalau berbicara kelam ya itu cukup mungkin untuk diri pribadi aja dan nggak patut dicontoh juga gitu kan buat teman-teman yang lain. Tapi ada sesuatu hal gitu yang membuat gua berubah lah gitu, dari yang tadinya mungkin gua terjebak di dunia kelam gitu kan. Selain faktor umur juga ya yang mempengaruhi gue itu udah tua gitu ya. Masa gitu terus ya ngakuin gitu ya. Iya, gitu Orang kan. tuh biasanya menolak untuk jadi ngakui bagus. Orang tua menolak untuk tua ya. Ini anak muda ngomong udah tua. Heran juga gua. Ya malu lah gitu tuh. Gitu kan kita itu udah umur udah segini loh. Masa kita mau gini-gini terus? Apalagi kalau misalkan kita bukan berarti kita membandingkan diri pribadi dengan orang lain ya. Tapi setidaknya kan perbedaan itu bisa menjadikan motivasi juga lah buat gue pribadi. Ketika temen gue bisa sukses, bisa jadi sesuatu, kok gue gini-gini terus gitu. Dan akhirnya itu suatu sambutan yang bisa membuat gue berubah dari yang tadinya mungkin terjebak di dunia hitam, dan akhirnya sekarang berusaha lah gitu membangun ke dunia yang lebih cerah lah gitu untuk masa depan. Kalau Kang Farid? Kalau gua sih gini ya, gua pernah di Sumatera, besar di Sumatera gitu kan. Dulu memang orang tua pernah ngerantau satu keluarga gitu ke Sumatera. Gua lama di situ dari sekolah dasar tuh sampai SMA kelas 1 lah. Gua di Palembang. Tentu kan yang namanya setiap daerah itu dia pergaulannya atau lingkungan sosialnya punya kulturnya masing-masing. Ya gua pernah memang bergaul yang menurut gua ini nggak baik lah gitu ya, yang nggak bermanfaat. Tapi memang nggak bisa gua jelaskan secara spesifik ya. Itu cukup teman-teman aja lah yang bisa menginterpretasikannya gimana sih bergaul dengan pergaulan yang bebas gitu kan, dan tidak patut dicontoh juga itu kan.
Ya itu perjalanan kan, kisah hidup lah ya. Nah kalau gua untuk biar gimana kita tuh lepas lah dari zona itu, biar nggak selalu terkurung, nggak terlalu terlena di zona itu tuh, pertama gua memang dari diri sendiri lah, mindset kita, pola pikir kita gitu kan. Tuhan tuh menganugerahkan akal dan pikiran untuk manusia itu kan ya untuk berpikir gitu kan, biar menjadi manusia di bumi itu bermanfaat. Tapi bagus juga lu berdua, karena kan apa namanya, ya Tuhan ngerubah pola pikir kalian gitu kan. Enggak lu yang dikasih hidayah, lu sakit dulu baru kebuka gitu kan. Dulu gitu kan. Tapi beruntung lah kalian berdua gitu kan, nggak Alhamdulillah. pernah ngerasain di zona itu gitu. Tapi gue mau tanya juga nih, ketika lu tadi udah memutuskan untuk berhenti gawe gitu kan, terus lu kemudian gimana cara lu berdua nih untuk mempertahankan hidup dari hari ke hari? Gimana tuh? Ya ada aja gitu. Dia senior gua. Gak ada sendiri gitu. Jadi intinya karena kan lagi-lagi gitu, setiap kita mengambil satu keputusan pasti ada konsekuensi gitu kan yang harus kita ambil. Salah satunya kalau misalkan kita meninggalkan pekerjaan kita, ya dampaknya kan kita nggak dapat penghasilan gitu. Tapi gitu kan, lagi-lagi yang namanya rezeki itu kan gitu, kita cuma bisa berikhtiar aja, pasti selalu ada lah selama kita tetap berikhtiar dan berusaha. Yang penting jangan diem-diem baik aja gitu kan. NTT NTB lah ya. Karena kan kita Nanti juga Tuhan tolong, nanti Tuhan bantu. yang penting ketika ada suatu peluang ataupun proyek yang bisa kita ambil, ya lakukan Gas, itu. gitu Gas kan. aja gitu. Itu tadi apa namanya, gua bilang kan, kalau kata senior gua kunci rezeki itu ada 3. Iya. 1, rezeki yang emang lu cari. Terakhir nih, gua mau tahu nih, di usia kita kan, tadi gua bilang ya nggak bisa kita lewatin lah zona-zona percintaan itu kan, nggak bisa kita lewatin. Kalau kata senior gua ya, ada yang ngomong bunga tidak akan mekar tanpa matahari gitu. Artinya lu tidak akan bisa menjadi seorang tokoh yang luar biasa kalau nggak ada wanita di belakang lu gitu kan. Iya. Gua mau tahu dulu nih, kehidupan percintaan kalian gimana sih? Siapa dulu nih? Iya lu. Boleh Kang Diki dulu nih, kayaknya pahit banget nih. Jujur aja gitu tuh, kalau berbicara tentang dunia percintaan ya gue itu udah lama gitu, semenjak SMA gitu. Gue gak pernah ngelakuin ataupun mencoba lagi gitu. Ngelakuin apa nih? Ya dalam artian membangun suatu hubungan, Oh, hubungan spesial ada. gitu, dengan lawan jenis Iya, khususnya. nanti kan takut diinterpretasikan beda sama orang lain ya, Rit. Namanya melakukan, aduh. Ya mungkin gue juga pernah merasakan jadi seorang apa Fuckboy. ya? Bukan fuckboy sih. Iya. Tapi karena kayak sad boy gitu. Sad boy. Tapi gue juga sempet trauma gitu kan. Gue gak mau lah gini-gini ngapain gitu kan. Gue harus misalkan teleponan dari pagi sampai sore gitu kan. Itu PA itu. Aduh kan ini gak jelas banget gitu kan. Dan akhirnya gue tuh 2 tahun gitu gak pernah gitu kan hubungan spesial dengan seorang lawan jenis lah. Tapi akhirnya ketika gue menginjakan kaki di Unpam gitu, ya gue Pengen juga. ya ada sedikit gitu juga kan kebangun lagi gitu kan. Misalkan Banyak di Unpam, Zulaikha ya. ya banyak juga gitu kan cewek-cewek, masa iya enggak gitu kan. Dari berapa banyak wajah masa enggak dapat satu gitu kan. Mungkin kemarin juga sempat lah gitu kan, gua ada gitu kan orang spesial lah menurut gua gitu. Tapi mungkin gua juga dipertemukannya sialnya itu ketika pas Covid juga gitu. Jadi LDR gitu kan. Yang namanya LDR gitu kan Gak bisa ngapa-ngapain dong kalau Iya. LDR. Enggak, ini nggak bisa ngapa-ngapain, terus Iya. berarti nggak bisa diajak jalan gitu. Iya. Bukan yang aneh-aneh enggak. Tapi kita kenalnya sebelum hubungan juga udah kenal gitu. Karena kita dipertemukan di Unpam juga, satu jurusan juga gitu. Berarti lu masih dalam fase kegalauan nih. Untuk sekarang mungkin Apa udah bisa apa? dikatakan Iya. itu sih lagi transisi tuh, misalnya lagi ngebangun ke arah yang jangan kayak gini. Gua udah Kalau Kang Farid gimana nih ceritanya nih Kang Farid? Kalau gua apa ya tuh ya, bukan gimana ya, kurang lebih sama lah kayak dia gitu. Memang saat sekolah juga nggak terlalu apa kayak pengen pacaran, pengen gitu kayak orang lain, pengen sih. tapi rumornya ditinggal nikah tuh sama mantan. Nggak ada, itu mah nggak ada. Itu bullshit lah itu. Ya intinya kalau gua memang pas saat kuliah lah memang ya, coba untuk gimana sih kita tuh pengen gitu ya kayak orang-orang gitu, wah berpacaran gitu, terus juga jalan gitu kan.
romantisan asik, pengen lah kayak gitu. Tapi memang hari ini gue coba punya prinsip tuh lebih memantaskan diri dulu, memantaskan diri dulu. Berarti lu pada berdua jomblo nih? Untuk sekarang mungkin ya Kalau lu enggak, lu serius lu. Ntar nih kalau Ya. cewek lu nonton Iya. repot juga lu nanti Kan jomblo. bisa juga nih. Iya, kalau gue memang ada yang lagi deket lah, Oh, ya. Ada yang lagi FWB-an. gua. Ya gitu. Kalau cowok nggak berani nembak biasanya kalau nggak FWB-an, kalau nggak komitmen dulu. Komitmennya jalan bareng-bareng ya. Iya, Jadi ada. suatu saat lu ninggalin juga gampang kan? Ada memang yang gue lagi deketin lah gitu, lagi deket hari ini. Dan memang ya kita punya prinsip tuh ya udahlah kita jalanin gitu kan. Perihal jodoh mah udah garis Tuhan gitu kan. Yang penting memang gimana cara kita masing-masing untuk memantaskan diri dulu gitu. Saling memberikan effort yang terbaik gitu. Intinya untuk ya biar gimana kita tuh punya tujuan, punya cita-cita gitu kan, saling memotivasi satu sama lain aja gitu. Kalau untuk jodoh mah ya kita serahkan lagi kepada yang maha jodoh, Nanti maha jodoh. yang maha cinta. Kang Diki, Kang Parit gue taruh Instagramnya kan, siapa Oh, tahu boleh, subscriber gue kan ada yang tertarik gitu malah lihat terkhusus buat Kang Diki nih biar nggak sedih. Iya. Jadi Jen, kalau kita mau lu kan posisi sekjen gitu ngurusin hati orang banyak. Kalau lu nggak selesai urusan hati lu, gimana lu ngurusin hati orang banyak? Ya, selesai dulu. Gua selalu bilang, kalau lu nggak bisa ngurusin hati lu sendiri, lu akan banyak melibatkan perasaan dalam kepemimpinan lu. Gitu. Itu harus lu hindarin. Iya. Tapi Jadi- alhamdulillah sih untuk sekarang gua nggak melibatkan permasalahan personal dengan organisasi untungnya gitu. Iya untungnya gitu. Untungnya. Tapi kan pasti ada juga namanya lu jenuh di organisasi gitu kan. Banyak masalah yang terjadi. Aduh gua mau cerita ke siapa? Cewek ora ono. Ya kan gitu ya Rit ya. Iya. Kan lu bingung kan asik kan sambil bermanja-manja gitu kan. Yang gitu. Aduh, lagi bingung nih ya. Kayak gitu kan biasanya. Tapi thank you banget nih buat Kang Diki sama Kang Parit ya atas waktunya. Semoga teman-teman juga termotivasi kan atas perjalanan hidup kalian sampai dengan hari ini, dari desa kemudian ke kota, tujuan kerja, ujung-ujungnya jadi mahasiswa gitu Iya. kan. Nah, itulah yang bisa kita kasih informasinya ke kawan-kawan gitu kan. Sukses terus nih buat Kang Parit sama Kang Diki ya. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa teman-teman nih di like, share, comment, and subscribe dulu channel Bang Bims biar kita bisa wawancara sama teman-teman yang lain gitu. Thank you banget nih udah mau datang Siap. di podcast rakyat ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih juga. Terima kasih juga nih. Dadah. Dadah. Ya.